Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswikar Fariswahu Pambayun dengan NIM 1906116432231 dari Offering B 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan tradisional engklek air. Apa sih permainan tradisional engklek air itu? Engklek adalah suatu permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang datar yang digambar di atas tanah dengan membuat gambar kotak-kotak. Kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya dengan membawa segelas yang berisikan air. Berasal dari manakah permainan tradisional engklek itu? Asal daerah permainan tradisional engklek. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan juga di Jawa. Terdapat dugaan bahwa nama permainan ini berasal dari Zondak Mandak yang berasal dari Belanda dan menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial, walaupun dugaan tersebut adalah pendapat sementara. Berikut adalah manfaat permainan tradisional engklek air. Yang pertama, kemampuan fisik anak menjadi kuat. Yang kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Yang ketiga, dapat menaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati bersama. Dan yang keempat, mengembangkan kecerdasan logika anak dan anak menjadi lebih kreatif. Selanjutnya, alat dan sarana yang digunakan dalam permainan tradisional engklek air. Ada kapur untuk digunakan dalam media lantai dan juga kayu digunakan untuk media di tanah. Dan batu digunakan sebagai gaco dalam permainan tradisional engklek. Bukan hanya batu, bisa juga seperti serpihan genteng atau juga bisa seperti serpihan batu bata. Dan ini yang harus kalian persiapkan, yaitu gelas atau wadah dan juga air, karena dua media ini sangat perlu untuk melakukan permainan tradisional engklek air. Dan ini contoh pola berpetak dalam melakukan permainan tradisional engklek air. Bisa teman-teman lihat sendiri. Berikut cara bermain dalam permainan tradisional engklek air. Cara bermain yang pertama yaitu pemain melakukan home pimpa, yang menang berhak melakukan permainan terlebih dahulu. Dan ini cara yang pertama, mengambil di segelas wadah air yang sudah disediakan. Kemudian pemain pertama melemparkan gaco yang biasanya berupa pecahan genting atau kreweng, keramik lantai ataupun batu yang datar ke kotak nomor 1. Saat melemparkannya tidak boleh melebihi kotak yang sudah telah disediakan. Jika melebihi maka dinyatakan gugur. Yang kedua, untuk memulai awalan, pemain harus mengambil air yang sudah disediakan di wadah. Kemudian pemain pertama melompat dengan satu kaki dari kotak 1 sampai kotak 6 dan berhenti sejenak di kotak A. Kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco yang sudah ada di kotak 1 ataupun kotak 2 dengan posisi kaki masih diangkat. Dan kemudian pemain mengumpulkan air yang sudah dibawa. Ini tahap yang ketiga, sama sih seperti yang nomor 2 tadi, cuma ini bedanya terletak di petak nomor 3. Pertama, pemain melompat dengan satu kaki engklek dari kotak 1 sampai 6. Kemudian kembali lagi dengan mengambil gaco dengan posisi kaki masih satu terangkat. Kemudian mengumpulkan air yang dibawa. Ini tahap yang keempat, sama sih seperti tahap yang pertama 2 dan 3 tadi, cuma bedanya terletak di petaknya. Ini sekarang terdapat di petak nomor 4. Bisa teman-teman lihat sendiri. Dan harus benar-benar hati-hati dalam membawa air tersebut, karena perlu untuk mengumpulkan air yang sudah disediakan. Dan tahap selanjutnya sama seperti tadi, mengambil air terlebih dahulu untuk melakukan awalan, dan pemain dinyatakan gugur apabila melempar gaco keluar dari batas yang sudah disediakan. Dan ini tahap yang selanjutnya, sama untuk melakukan awalan harus mengambil air terlebih dahulu, kemudian melempar gaco di kotak nomor 6. Ini di kotak yang terakhir, sama untuk melakukan cara lompat seperti yang di video yang pertama tadi. Dan ini cara yang terakhir, sama untuk melakukan awalan mengambil air terlebih dahulu.
dan gajo dilempar pada kotak yang terakhir. Bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk cara lompat sama menggunakan satu kaki dan mengambil gajo tersebut membelakangi. Itu contoh mengambilnya. Jika posisi seperti itu, tangan menyentuh garis, maka dinyatakan gagal dan gugur. Pemain harus melakukannya lagi seperti di awal. Seperti itu. Jika sudah melakukan lemparan di kotak yang terakhir, kemudian pemain membelakangi dengan melempar gajo untuk mendapatkan rumah yang mereka inginkan. Ini contoh yang gagal karena gajo yang dilempar terdapat di atas garis dan itu dinyatakan gugur. Ini cara yang terakhir dan contoh yang benar. Pemain membelakangi dan melemparkannya gajo seperti di video itu. Jika gajo jatuh dan terdapat di kotak berapapun itu harus dikasih tanda seperti di video itu, entah tanda X ataupun bintang. Dan pemain dinyatakan menang apabila mendapatkan rumah yang paling banyak dan juga mengumpulkan air yang paling banyak juga. Jadi seperti itu.